Cerita dimulai dari Boruto berhasil mengusir para Otsutsuki kasta tertinggi di dalam dimensinya. Saat itu Boruto harus mengeluarkan kekuatan yang besar. Dengan Jougannya Boruto bisa mengendalikan alam atau apapun yang ada di dalam dimensi tersebut. Tapi setelah hal itu, Boruto melihat wajah Orochimaru yang cukup kecewa. Sebab dia kehilangan pecahan tubuh Otsutsuki itu. Boruto yang menyaksikan ekspresi Orochimaru, dia tiba-tiba mengeluarkan pecahan tanduk Otsutsuki itu dari matanya, dan langsung melemparkannya ke Orochimaru. Sontak menyaksikan tindakan Boruto membuat semua yang ada di sana terkejut. Saat itu Boruto berkata, "Aku mengambilnya di saat dia terdesak dengan seranganku sebelumnya. Ambillah, aku rasa kau membutuhkan itu. Lakukan apa yang kau mau." Tobirama yang melihat tindakan Boruto langsung marah dan berkata, "Hei Boruto, apa-apaan kau ini? Kau tidak perlu menuruti Orochimaru brengsek ini. Apa kau tidak tahu? Dia sudah mempunyai banyak rencana setelah perang ini selesai. Kau hanya membuat bom waktu." Orochimaru yang mendengar itu berkata, "Terima kasih Boruto. Aku tidak percaya kau bisa melakukan ini. Tapi santailah Nidai Mahokage. Ini juga keperluan kita dalam perang ini. Tapi baiklah, aku akan menjelaskan alasan aku memerlukan ini. Aku kira aku bisa melakukan hal yang sama seperti Amado saat mengambil sel Shibai. Aku juga bisa membuat hal semacam itu dengan pecahan tubuhnya." Tobirama yang mendengar itu membalas, "Dasar bodoh, lakukanlah apa yang kau mau, dan untukmu Boruto, aku harap kau tidak menyesal. Ikut aku Jiraiya, kita mencari sesuatu yang bisa dimakan di tempat ini." Setelah Tobirama berkata demikian, dia pergi meninggalkan mereka semua, dan diikuti Jiraiya dari belakang. Saat itu Obito mendekati Itachi sambil berkata, "Apa kau masih memiliki cakra? Aku ingin mengajakmu untuk kembali ke bumi." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Boruto? Kita tidak bisa kembali akibat Otsutsuki itu sudah membuat seluruh udara beracun melalui pohon Shinju khusus." Obito yang mendengar itu berkata, "Mengenai itu aku rasa kau tidak perlu khawatir. Kita hanya sebentar saja di sana. Aku ingin memastikan sesuatu. Apa kau tidak keberatan Boruto?" Mendengar itu Boruto mengeluarkan Kuchio Senojutsu. Dia memberikan kata kecil yang tersisa milik peninggalan Koji kepada Obito dan berkata, "Ambillah. Aku juga ingin melihat apa yang ada di sana secara langsung melalui mata kata itu. Saat ini aku perlu beristirahat untuk memulihkan cakraku." Obito yang mendengar itu langsung mengambil kata mata-mata milik Boruto dan berkata, "Cerdik juga, beristirahatlah di sini. Kami juga tidak akan lama di sana, dan akan langsung pergi jika terjadi sesuatu yang merepotkan." Setelah Obito berkata demikian, dia langsung membawa Itachi dan keluar dari dimensi Boruto menuju bumi. Menyaksikan itu Orochimaru yang ada di dekat Boruto berkata, "Baguslah mereka pergi tanpa Nidai Mahokage melihatnya. Akan sangat merepotkan melihatnya yang selalu marah." Boruto yang mendengar itu berkata, "Mengenai pecahan tubuh Otsutsuki itu, berhati-hatilah. Mungkin kau juga merasakan cakra yang besar hanya dari kepingan tanduknya itu." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, aku akan berhati-hati mengenai ini. Aku kira aku perlu waktu untuk mengambil kekuatannya." Madara yang mendengar itu perlahan menjauh dan meninggalkan mereka berdua. Saat itu dia berkata, "Aku akan menjelajahi tempat ini. Sepertinya kita benar-benar beristirahat di sini. Apa kau sudah membaik?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatirkan aku. Dan lagi tidak ada yang perlu dicemaskan di sini. Mereka tidak akan bisa lagi ke tempat kita. Jadi kita sudah bebas untuk sekarang." Madara yang mendengar itu berkata, "Begitu ya? Baiklah. Mungkin aku setuju apa yang dikatakan Tobirama. Kau lebih berhati-hati mengenai Orochimaru bodoh itu." Setelah berkata demikian, Madara pergi meninggalkan mereka berdua. Menyaksikan itu Orochimaru mengeluarkan sebuah gulungan kosong dan meletakkan pecahan tanduk dari Otsutsuki itu. Melihat tindakan Orochimaru, Boruto langsung berkata, "Apa kau ingin menyimpannya sendiri? Jika kau tidak keberatan aku bisa menyimpannya dengan Jougan." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak mau merepotkanmu Boruto. Ini adalah harta karun bagiku.
Aku akan menyimpannya di gulungan ini, jadi aku tidak akan menyusahkanmu. Boruto yang mendengar itu membalas. Begitu ya? Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Mereka semua sudah berpencar beristirahat di sini. Pergilah, aku baik-baik saja sendirian. Orochimaru yang mendengar itu membalas. Sayangnya Nidai Mahokage tidak mengizinkanku jauh darimu, dia menyuruhku untuk menjagamu. Di sisi lain, Itachi dan Obito sudah berada di bumi yang telah hancur. Saat itu, benar seperti yang dikatakan Boruto, udara dan semua yang ada di sana penuh dengan uap racun yang keluar dari Shinju, tapi dengan kekuatan khusus Obito, dia bisa bertahan dengan membuat tubuhnya menembus objek, sedangkan Itachi menggunakan perisai Susanoo tahap pertama untuk menghindari uap racun itu agar tidak mengenai dirinya. Tapi sayang sekali, uap racun itu cukup kuat, sehingga Susanoo Itachi perlahan meleleh, bahkan dia berkata, "Seperti yang kau lihat, aku tidak bisa bertahan lama di sini." Berbeda denganmu? Obito yang mendengar itu menjawab, "Lihatlah Itachi, sepertinya ini merepotkan. Hanya satu bagian ini saja yang bisa kita pijak dengan kaki kita. Semua isi bumi benar-benar telah hancur akibat tabrakan dari bulan sebelumnya. Tapi selagi Boruto masih ada, maka umat manusia masih ada harapan." Mendengar itu Itachi tidak menjawab apapun. Dia mengambil sesuatu yang ada di bawah tanah, dan terlihat di sana ada sebuah kursi Otsutsuki yang biasa mereka lihat terkubur di dalam. Obito yang menyaksikan itu langsung memegang kursi itu dan merasakan sesuatu. Tapi tidak lama kemudian, pohon Shinju yang selalu mengeluarkan uap racun itu tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan banyak cabang untuk menangkap mereka berdua. Sontak menyaksikan itu Itachi dan Obito terkejut, bahkan Itachi harus mengeluarkan Amaterasu untuk membakar ranting-ranting kayu yang mengejar mereka, sedangkan bagi Obito cukup mudah, cabung kayu itu hanya menembus dirinya. Saat itu Itachi berkata, "Sepertinya pohon itu menyadari kita. Apa kita harus menghancurkan Shinju ini agar uap racun itu tidak keluar lagi?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Akhirnya kau paham juga alasan aku membawamu ke sini. Itulah tujuanku." Tidak lama mengucapkan itu, katak mata-mata Boruto keluar dari jubah Obito dan dia berdiri di pundaknya. Saat itu Boruto berbicara melalui perantara kata tersebut. "Aku rasa tidak akan mudah menghancurkannya, tapi berhati-hatilah, aku bisa melihat dengan jouganku dari sini. Salah satu dari Otsutsuki itu akan ke sana tidak lama lagi. Aku pikir si brengsek itu mulai menyadari pergerakan kalian. Tapi Otsutsuki yang sebelumnya kita lawan itu masih ada di sana bersama rekannya yang lain." Obito yang mendengar itu menjawab, "Apa maksudmu kau melihat kami akan bertarung dengannya?" Boruto yang mendengar itu, tiba-tiba mengirimkan kembali labu raksasa berwarna coklat dengan kain merah di sekitarnya. Saat itu Boruto melanjutnya perkataannya, "Hindari pertarungan yang tidak perlu, gunakan itu dan masukkan dia ke dalam labu ini, dan dengan begitu kalian menangkapnya dengan mudah, dan terlebih lagi, dia tidak sekuat si brengsek itu. Sisanya aku serahkan kepada kalian untuk caranya, tapi jika kalian gagal, maka rekannya yang lain akan segera menyadarinya." Setelah Boruto mengucapkan itu, katak mata-matanya langsung hilang, menyaksikan labu penyegel di depannya. Itachi berkata, "Bagaimana? Apa kau punya rencana? Aku rasa kau yang akan menyegelnya. Aku akan menjadi umpan." Obito yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya ini kedua kalinya kita bekerja sama setelah insiden Uchiha. Menarik sekali bukan Itachi? Takdir benar-benar tidak bisa ditebak." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Lupakanlah. Bagaimana? Apa kau setuju? Aku berbeda denganmu, kau bisa dengan mudah di sini. Sedangkan aku hanya bisa bertahan melalui perisai Susanoo, ini yang mulai meleleh." Obito yang mendengar itu langsung menghisap labu itu dan menyimpannya ke dalam dimensi Kamui dan dia berkata, "Baiklah, mari kita tangkap satu dan kemudian kita kembali membawa kejutan ini kepada mereka." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya itu menarik. Aku juga penasaran bagaimana reaksi Nidai Mahokage nanti. Kalau begitu, aku akan mendekati pohon Shinju itu, dan kau bersembunyilah di dalam dimensi Kamuimu." Setelah Itachi mengatakan itu, dia mengeluarkan satu burung gagak miliknya kepada Obito. Dan tidak lama, Obito langsung masuk ke dalam dimensi Kamuinya,
Di sisi lain, Tobirama dan Jiraiya sudah kembali setelah mereka mengambil air dan membawa beberapa biji-bijian yang bisa dimakan. Saat itu dia langsung berkata, "Hei Boruto, di mana Itachi dan Obito? Apa mereka pergi bersama Madara?" Mendengar itu Boruto hendak menjawab jujur, tapi Orochimaru langsung menahannya dan berkata, "Bukan kemana-mana, mereka sedang melakukan sesuatu di tempat ini, mungkin mencari makanan di suatu tempat." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Kau menipuku ya? Kau pikir aku orang bodoh? Aku adalah tipe sensor di sini. Aku bisa merasakan tidak ada cakra mereka berdua. Katakan jujur Boruto, kemana mereka para Uchiha brengsek itu?"